Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin dengan NIM D10121710139. Saya mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Yang saya hormati selaku dosen pembimbing utama saya, Bapak Insinyur Sahrudin MT IPM, beserta dosen pembimbing kedua saya, Bapak Insinyur Safarudin MNU MT. Dan juga yang saya hormati selaku dosen penguji utama saya, Ibu Dr. Handes Luciana STMT, beserta dosen penguji kedua saya, Bapak Insinyur Raffi MSC IPM. Selanjutnya saya akan membahas mengenai seminar outline saya yang berjudul Analisis Optimalisasi Produktivitas Kinerja Penggunaan Alat Berat pada proyek studi kasus peningkatan Jalan Pandan Mararai, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang. Adapun agenda pembahasan dibagi menjadi 3, yaitu pembahasan pertama, pendahuluan. Pada bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan pembatasan masalah. Yang kedua, tinjauan pustaka. Pada bab ini membahas tentang produktivitas alat yang ditinjau di penelitian. Yang ketiga, metodologi penelitian. Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan, lokasi penelitian, serta pengumpulan data. Bab 1, pendahuluan. Alat berat memegang peranan penting di dalam suatu proyek, terutama proyek konstruksi dengan skala yang besar. Tujuan dari penggunaan alat berat tersebut untuk mempermudah pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan secara manual dan dengan skala yang besar dalam suatu pekerjaan konstruksi, sehingga berpengaruh pada optimalisasi waktu dan efisiensi biaya. Pemilihan alat berat yang akan dipakai merupakan salah satu faktor yang penting dalam keberhasilan suatu proyek. Alat berat yang dipilih haruslah tepat, baik jenis, ukuran, maupun jumlah. Ketepatan dalam pemilihan alat berat akan memperlancar jalannya pekerjaan. Kesalahan dalam pemilihan alat berat dapat mengakibatkan proyek menjadi tidak lancar. Dengan demikian, keterlambatan penyelesaian proyek dapat terjadi. Pada proyek ini mengalami keterlambatan waktu yang diakibatkan oleh beberapa masalah, seperti adanya bencana alam yang terjadi pada lokasi proyek, yaitu bencana alam banjir yang menyebabkan kegiatan proyek tidak dapat dilaksanakan beberapa waktu. Rumusan masalah. Berapakah tingkat efisiensi produktivitas alat berat yang digunakan pada proyek peningkatan Jalan Pandan Mararai, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang? Berapa biaya dan waktu penggunaan peralatan pada proyek peningkatan Jalan Pandan Mararai, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang? Bagaimana mendapatkan kombinasi alat berat yang efektif dan efisien pada proyek peningkatan Jalan Pandan Mararai, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang? Tujuan penelitian. 1. Untuk menghitung efisiensi produktivitas alat berat yang digunakan dan pengembangan produktivitas lanjutan pada proyek peningkatan Jalan Pandan Mararai, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang. Kedua, untuk menghitung berapa biaya dan waktu penggunaan peralatan pada proyek peningkatan Jalan Pandan Mararai, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang. Ketiga, bagaimana mendapatkan kombinasi alat berat yang efektif dan efisien pada proyek peningkatan Jalan Pandan Mararai, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar lebih fokus. 1. Penelitian ini hanya meninjau pada proyek peningkatan Jalan Pandan Mararai, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang tahun 2021. 2. Penelitian ini hanya meninjau produktivitas, waktu, dan biaya penggunaan alat berat. 3. Penelitian ini hanya meninjau pada alat berat ekskavator, dump truck, motor grader, vibrator roller, aspal finisher, tandem roller, dan pneumatic tread roller. Sistematis penulisan. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab 3, metodologi penelitian. Bab 4, hasil dan pembahasan. Bab 5, penutup. Bab 2, tinjauan pustaka.
Secara sederhana, proyek adalah suatu ruang kegiatan yang terencana dan dilaksanakan secara berurutan dengan logika serta menggunakan banyak jenis sumber daya yang dibatasi oleh dimensi biaya, mutu, dan waktu. Manajemen proyek yang dapat diartikan sebagai suatu aplikasi dari pengetahuan, keahlian, dan alat dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan dan harapan dari pihak yang terkait dari suatu proyek. Ciri-ciri khusus manajemen proyek antara lain: 1. Mempunyai tujuan spesifik. 2. Hasil akhir bisa diserahkan. 3. Menggunakan banyak jenis sumber daya. 4. Unik. 5. Merupakan sarana dan wahana perubahan. 6. Dibatasi oleh suatu nilai tertentu yang jelas atas biaya, mutu, dan waktu. Dalam pekerjaan konstruksi, khususnya pada pekerjaan jalan, produktivitas sangat penting dalam pekerjaan konstruksi agar memperoleh hasil yang sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Produktivitas ini dipengaruhi oleh salah satu sumber daya, yaitu peralatan mekanis yang digunakan agar memudahkan dalam pekerjaan. Produktivitas alat berat. Produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara output dengan input, atau rasio antara hasil produksi dengan total sumber daya yang digunakan. Dalam proyek konstruksi, rasio produktivitas adalah nilai yang diukur selama proses konstruksi. Dapat dipisahkan menjadi biaya tenaga kerja, material, metode, dan alat. Produktivitas ini dipengaruhi oleh salah satu sumber daya, yaitu peralatan mekanis yang digunakan agar memudahkan dalam pekerjaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja produktivitas alat berat dibagi menjadi dua, yaitu aspek teknis alat, kedua aspek manajemen alat. Adapun aspek teknis alat berupa yaitu sebagai berikut. Ini beberapa alat berat yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini. Pertama, peralatan ekskavator. Kedua, dump truck. Ketiga, motor grader. Keempat, vibrator roller. Kelima, aspal finisher. Keenam, tandem roller. Ketujuh, pneumatic tread roller. Selanjutnya, aspek manajemen alat. A. Sifat kembang susu tanah. Kembang susu tanah adalah perubahan baik berupa penambahan atau pengurangan volume tanah setelah diolah atau diubah dari bentuk asalnya. Volumenya pekerjaan tanah umumnya diukur dalam 3 kondisi, yaitu 1. Kondisi asli, 2. Kondisi lepas, 3. Kondisi padat. B. Efisiensi kerja alat. Efisiensi kerja alat merupakan produktivitas kerja dari suatu alat yang diperlukan standar dari alat tersebut bekerja dalam kondisi ideal dikalikan suatu faktor di mana faktor tersebut. C. Faktor kondisi peralatan. Faktor kondisi peralatan merupakan produksi suatu peralatan sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dari alat tersebut. Hal ini mengakibatkan penurunan kondisi mesin akibat adanya keausan komponen mesin. Kondisi peralatan layak operasi ditinjau dari aspek ekonomi, yaitu K sama dengan 100% sebagai kondisi umum, K sama dengan 60% sebagai kondisi minimum. D. Faktor operator dan mekanik. Faktor operator dan mekanik merupakan prestasi kerja suatu peralatan sangat tergantung pada kemampuan operator dalam menggunakan alat dan mekanik sebagai teknisi yang berperan aktif dalam mengontrol kondisi alat agar dapat bekerja secara optimal. E. Faktor cuaca. Cuaca merupakan suatu dampak yang tidak dapat diprediksi. Secara tidak langsung, cuaca akan berpengaruh terhadap kondisi operator itu sendiri. Untuk istirahat sementara, makin banyak untuk diperlukan pemulihan stamina dari operator itu sendiri.
Untuk setiap 1 jam kerja yang tersedia akan terdapat waktu yang hilang sebagai akibat dari cuaca. Prestasi operator akibat dari pengaruh cuaca dapat diukur dalam suatu satuan menit per jam atau persen, yakni perbandingan antara waktu efektif kerja dari tiap jam kerja dengan tiap jam waktu yang tersedia. F. Faktor manajemen. Manajemen merupakan seni untuk mendapatkan seluruh kegiatan dalam suatu sistem agar dapat berjalan lancar sesuai arah, tujuan, efektif, ekonomis, aman, dan terkoordinat. G. Job factor. Job factor merupakan job efisiensi yang sebenarnya. Job efisiensi dapat diartikan perbandingan antara besaran sumber daya yang dikerahkan dengan keluaran sumber daya yang nilainya baru dapat diketahui setelah pekerjaan selesai. H. Pengaruh kelandaian. Pengaruh kelandaian merupakan situasi pada saat alat berat bergerak di permukaan yang menanjak, maka selain tanah gelinding, terdapat gaya yang menahan alat tersebut. Gaya tersebut dinamakan tahanan kelandaian. I. Pengaruh ketinggian. Semakin tinggi suatu tempat, maka akan berpengaruh terhadap kepadatan lapisan oksigen, di mana hal ini akan berdampak langsung terhadap kinerja mesin alat berat. Perhitungan produktivitas alat berat. Ekskavator dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. 2. Dump truck dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Motor grader dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Roller dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Finisher dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Tandem roller dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Pneumatic tread roller dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Perhitungan biaya penggunaan alat berat. 1. Biaya kepemilikan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Biaya operasional. 3. Bahan bakar juga menentukan. Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Bahan oli pelumas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Biaya perbaikan dan perawatan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Biaya operator, biaya mobilisasi dan demobilisasi. Biaya penyewaan alat dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Penelitian terdahulu. Bab 3. Metodologi penelitian. Pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer melakukan wawancara atau survei secara langsung kepada pelaksana lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari pelaksana, yaitu tim schedule, gambar kerja, dan volume kerjaan. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada proyek peningkatan Jalan Pandan Mararai, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang, yaitu nama proyek peningkatan Jalan Pandan, alamat proyek Jalan Pandan Mararai, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang, target penanganan 2,264 km. Penyedia jasa PT Pubagot Jaya Abadi. Lokasi penelitian. Diagram alur penelitian, di mana dimulai dari perumusan masalah, studi literatur dan pustaka, pengumpulan data, analisa data. 1. Perhitungan kapasitas alat. 2. Perhitungan produktivitas alat. Hasil dan pembahasan. Hasil yang didapat yaitu perhitungan produktivitas alat berat serta waktu dan biaya keseluruhan pekerjaan yang dilakukan, perhitungan kombinasi alat. Setelah itu dapat kesimpulan dan selesai. Daftar pustaka. Sekian pemaparan isi seminar outline saya. Saya ucapkan terima kasih.